tidak akan masuk ke pencatatan penerimaan sekutu baru. Contoh misalnya ada Yuri, Reri, dan Kakak terikat dalam persekutuan Eureka dengan saldo modal masing-masing tanggal 30 Juni 2000A 20 juta rupiah, 30 juta rupiah, 40 juta rupiah dengan rasio laba rugi 3:2:1. Misalnya sekarang mereka sepakat menerima dini di dalam persekutuan. Penerimaan sekutu baru dalam melakukan dua cara untuk mendapatkan kepemilikan dalam persekutuan. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa ada dua cara yang bisa dilakukan oleh sekutu baru untuk memperoleh kepemilikan atau saldo modal di dalam persekutuan. Yang pertama adalah membeli kepentingan dari salah satu atau beberapa sekutu lama yang penyelesaiannya secara pribadi antara sekutu baru dengan sekutu lama yang tidak melibatkan persekutuan. Artinya pembeliannya ini tidak melibatkan persekutuan. Persekutuan hanya mencatat perpindahan modal dari sekutu lama ke sekutu baru. Cara yang kedua adalah sekutu baru melakukan investasi ke dalam persekutuan yang dapat menimbulkan dua kemungkinan. Perhatikan. Yang pertama, total modal real sama dengan total modal setelah masuknya sekutu baru. Maksudnya di sini adalah total modal setelah masuk sekutu baru itu total modal persekutuan yang baru, yang sudah termasuk anggota yang baru. Nah, perlu diperhatikan di sini bagaimana caranya menghitung total modal real. Berdasarkan contoh di atas, yang dimaksud dengan modal real adalah total modal sekutu lama, dalam hal ini 20 juta ditambah 30 juta ditambah 40 juta yang seluruhnya berjumlah 90 juta ditambah dengan setoran aset, itulah yang disebut dengan total modal real. Sekali lagi, total modal real adalah total modal sekutu lama ditambah dengan nilai aset yang disetorkan oleh sekutu baru. Sedangkan total modal setelah masuknya sekutu baru adalah total modal yang disepakati setelah masuknya anggota baru. Nah, kemungkinan yang pertama ini adalah total modal real itu sama dengan total modal setelah masuknya sekutu baru. Hal ini juga akan menimbulkan tiga kemungkinan alternatif. Yang pertama adalah
nilai modal sekutu baru sama persis dengan nilai investasi yang disetorkan oleh sekutu baru. Yang kedua adalah nilai modal sekutu baru diakui lebih kecil dari investasi yang disetorkan. Misalnya, sekutu baru nyetorkan 10 juta, tapi yang diakui 8 juta. Sehingga ada selisih lagi 2 juta yang tidak diakui sebagai modal sekutu baru. Nah, lalu kelebihan setoran ini untuk apa? Kelebihan setoran sebagai bonus kepada sekutu lama. Yang ketiga, nilai modal sekutu baru lebih besar dari investasi yang disetorkan. Ini berlawan dengan yang kedua, yaitu justru saldo modal yang diakui atas sekutu baru lebih besar dari yang disetorkan. Misalkan sekutu baru nyetorkan 10 juta, tapi saldo modalnya diakui 12 juta. Nah, kekurangan setoran modal sekutu baru ini atas modal yang diakui itu merupakan bonus dari sekutu lama. Oke. Jadi intinya di sini adalah pertama, constraint-nya itu adalah kalau total modal real sama dengan total modal setelah masuknya sekutu baru, dan jika ada selisih pengakuan modal atas setoran sekutu baru, maka selisihnya itu merupakan bonus. Yang kedua, total modal real lebih kecil dari total modal setelah masuknya sekutu baru. Oke. Dalam hal ini, total modal yang disepakati di dalam persekutuan yang baru setelah masuknya anggota baru itu lebih besar dari total modal real. Kalau ini yang terjadi, maka selisihnya ini merupakan goodwill. Dengan 3 kemungkinan alternatif. Yang pertama, goodwill bagi sekutu lama. Ini apabila nilai modal sekutu baru sama dengan investasi yang disetorkan. Sedangkan nilai modal sekutu lama akan menjadi lebih besar dari sebelum masuknya sekutu baru. Yang kedua, goodwill bagi sekutu baru. Dalam hal ini nilai modal sekutu baru akan lebih besar dari investasi yang disetorkan. Sedangkan nilai modal sekutu lama akan sama dengan sebelum masuknya sekutu baru. Yang ketiga, goodwill bagi seluruh sekutu. Nah, dalam hal ini, nilai modal sekutu baru lebih besar dari investasi yang disetorkan. Nilai modal sekutu lama juga lebih besar dari sebelum masuknya sekutu baru. Nah, untuk memahami kemungkinan-kemungkinan ini, kita akan bahas satu persatu dalam bentuk kasus.